Hai, saya Andrea. Saya Reswan di Kuy Podcast. Oke, jadi kembali lagi di podcast ini, teman-teman netizen budiman yang masih mengikuti podcast ini, terima kasih sebelumnya untuk kemarin para pendengar podcast yang alhamdulillah sudah lumayan banyak mendengarkan rekaman ini di berbagai platform ya, terutama di Spotify yang paling banyak. Terima kasih bagi teman-teman yang udah ngedengerin. Dan untuk episode kali ini, episode kedua, kita kedatangan satu narasumber baru, alias tamu spesial. Jadi Abang ini merupakan salah satu mahasiswa terfenomenal di Universitas Sriwijaya. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa? Revan sendiri gimana? Siapa ya? Oh, aku tahu. Tapi nanti kita akan cari tahu siapa dia. Mungkin bisa langsung. Jadi dulu mungkin langsung aja ya, daripada kita kelihatan sotoy nanti kan. Mungkin kita serahin aja ke Bang Ari Prasetyawan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bang. Oke teman-teman, terima kasih telah diajak bergabung dalam podcast ini. Untuk teman-teman yang mendengarkan podcast, semoga apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat. Saya Ari Prasetyawan, alumni dari Universitas Sriwijaya, tepatnya dari Fakultas Pertanian, program studi budidaya perairan. Jadi saya diwisuda tanggal 25 April tahun 2019 dan sekarang lagi fokus menjalankan bisnis di bidang travel agent. Kayak gitu intronya. Jadi sekarang ini lagi fokus ke bisnis travel agent ya Kak ya? Iya, travel. Nah jadi mungkin di awal mungkin di awal nih kita nih mau tahu dengan bisnis travel agent Kakak nih. Nah, kapan sih ide awal tercetusnya bisnis itu sih Kak? Berarti ini nanya sejarah Airplus Ticket ya teman-teman? Iya. Iya. Betul. Oh iya, jadi gini, di sini saya mau berbagi, mungkin bisa diambil pelajaran dari ya siapa saja yang mendengarkan. Awal mulanya itu Airplus Ticket dibangun dari keterbatasan sebenarnya. Jadi tahun 2016 itu saya itu lulus lomba karya tulis ilmiah di Universitas Sumatera Utara. Nah, kita tahu sebagai mahasiswa ketika dinyatakan lulus sebagai finalis, berarti kita kan harus mengajukan pengajuan ataupun permohonan dana ke kampus kita masing-masing. Nah, waktu itu saya pribadi mengajukan dana ke pihak Rektorat Unsri, kemudian ternyata tidak berjalan mulus. Artinya ketika saya mengajukan proposal, tidak melulu langsung di ACC, banyak perjuangan, rintangan. Dan ketika itu dihadapkan dengan permasalahan dana rektorat itu sedang kosong, teman-teman. Nah, di situ saya diberikan pilihan oleh pihak rektorat, boleh melanjutkan rencana perjalanan di Kota Medan dengan dana pribadi atau membatalkan karena memang rektorat sudah tidak punya dana lagi untuk kegiatan lomba. Artinya memang dana kampus itu sedang kosong. Nah, saya berpikir kalau misalnya dibatalkan, alangkah sayangnya. Kita tahu bahwa untuk menjadi seorang finalis itu perjuangannya sudah cukup besar karena kita harus mengalahkan finalis-finalis lain dari kampus lain, kemudian juga harus seleksi berkas dan lain-lain kayak gitu. Kemudian kita usahakan, jadi dari tim itu mengusahakan bagaimana caranya untuk bisa berangkat terlebih dahulu. Itu kalau nggak salah sampai minjem uangnya. Waktu itu alhamdulillah baiknya itu ada salah satu dosen pembimbing yang memang membantu dari awal seluruh akomodasi, dan kita benar-benar dikasih kesempatan untuk menggantinya itu setelah dana dari kampus itu dicairkan. Nah, sesampainya di Medan, sebenarnya puncaknya di sini. Sesampainya di Medan, kita kalau misalnya finalis dari kampus satu ke kampus lain, kalau misalnya bertemu dalam suatu event, itu pasti kan kita ngobrol. Nah, sharing-sharing kayak gitu, terus akhirnya kenalan kalau misalnya kakak itu mahasiswa bidik misi. Nah, terus cerita gimana bisa datang ke Medan, kemudian perjalanan, terus cerita kemudian direktoratnya bagaimana respon pengajuan dananya. Teman-teman, jadi ternyata hampir semua kampus itu problemnya sama. Jadi ketika mahasiswa mengajukan dana itu banyak, sebenarnya bukan alasan, tapi karena memang ini adalah fakta di lapangan,
kampus itu yang pertama mungkin bisa pakai dana kita pribadi nanti diganti atau kemudian memang tidak di ACC sama sekali. Nah waktu itu teman-teman yang berangkat ke USU itu juga rata-rata teman-teman bidik misi. Jadi ada 15 finalis kalau tidak salah, itu didominasi oleh mahasiswa bidik misi. Kita cerita bahwa kita mengalami kendala yang sama dan mereka juga berangkat dari uang yang hasil pinjaman mereka. Nah dari situ setelah pulang dari Medan, saya diskusi dengan beberapa senior kayak gitu, diceritakan pengalaman sama seperti kita kayak sekarang ini diskusi cerita gimana sih pengalaman di Medan kemarin, apa yang paling berkesan kayak gitu kan. Nah kemudian cerita karena ini disampaikan, jadi pihak Unsri itu pengen tahu apa laporan yang bisa disampaikan dari Medan, dari Universitas Sumatera Utara. Nah di situ saya cerita ke pihak rektorat bahwa mahasiswa itu banyak sekali yang mengalami pendanaan ketika mereka akan berkompetisi. Nah di situ akhirnya disarankan untuk mengajukan pendanaan melalui program mahasiswa wirausaha teman-teman. Jadi dari segala keterbatasan mahasiswa tidak bisa berangkat, bahkan ya setelah Airpress Ticket berdiri dan mungkin Airpress Ticket tidak dikenal secara luas di seluruh Indonesia, ada beberapa yang memang kurang paham atau kurang tahu. Jadi saya pernah dapat cerita waktu itu ada salah satu mahasiswa di Indonesia itu lomba di luar negeri. Nah karena memang dana yang dibutuhkan itu cukup besar, jadi mereka itu mengajukan sponsor ke perusahaan-perusahaan. Cuman karena deadline yang ditentukan dari pihak penyelenggara itu cukup sempit, akhirnya dia membatalkan lomba tersebut. Padahal kalau misalnya saya lihat lomba itu cukup bergengsi, jadi bahkan tingkat internasional dan pesertanya itu banyak dari negara-negara lain. Itu cukup disayangkan. Jadi saya tidak mau kalau misalnya suatu saat ada mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik kita yang memang diberikan kesempatan untuk berkarya, berkompetisi, beradu gagasan, tetapi gagal hanya karena faktor pendanaan ataupun dana dari kampus itu tidak cair. Nah, makanya itu tahun 2016, tepatnya di bulan November, tanggal 20 November itu saya pribadi dan 2 orang sebenarnya mendirikan Airpress Ticket sebagai bisnis travel agent yang fokusnya adalah di bidang pendanaan untuk kegiatan mahasiswa kayak gitu teman-teman. Oh jadi gitu ya cerita singkatnya tercetusnya ide Airpress Ticket. Sebelumnya nih teman-teman, kami ini belum memperkenalkan Kak Ari. Kalau Kak Ari punya bisnis travel agent yaitu Airpress Ticket yang sudah banyak membantu mahasiswa seluruh Indonesia nih yang mau ikut kompetisi baik itu tingkat. Salah satunya Revan dan Andrea ya, salah duanya ding. Nah, jadi teman-teman yang dengar, jadi kan kemarin di podcast sebelumnya nih aku pernah cerita nih kalau aku sama Revan nih pernah dulu ikut kompetisi nih yang pertama kali tuh. Nah dulu karena kami waktu itu pertama kali ikut lomba ke nasional waktu itu kan, dan semuanya angkatannya bocil-bocil semua, masih maba gitu kan. Ke rektorat juga orang ngelihat tuh siapa ini kan, ini anak baru gitu kan. Jadi kami kan agak gelagapan gitu untuk minta pendanaan gitu kan. Tapi alhamdulillah dapet. Cuma yang jadi masalah adalah cairnya itu setelah kompetisi itu selesai. Jadi kami harus berangkat dengan uang sendiri gitu. Jadi untuk uang berangkatnya ada sih kami. Jadi tapi untuk uang pulangnya udah nol. Jadi akhirnya kami bertiga nih, Andre, aku ya, Revan sama satu lagi Ade ya. Kalau kalian tahu Ade Mutia itu bisa dengar podcast aku yang pertama ya, dia itu penulis buku Zafran Rainaldi. Nah, jadi jadi waktu itu akhirnya kami minta tolong ke Bang Ari gitu kan. Bang, gimana Bang? Untung dan itu juga karena ada senior sih yang nunjukin gitu kan. Kalau ada cutting yang bisnis travel agent waktu itu. Waktu itu tahun 2017 ya Bang? Iya, tahun 2017 itu di mana pertama kali itu, Dek? Airpress Ticket tahun 2016 di bulan November. Oh, berarti masih baru-barunya ya Bang kemarin ya? Itu baru-barunya memang. Oh, memang. Jadi masih introduce ya. Berarti kami pelanggan awal ya Bang ya? Pemulus atau pelaris ya itu? Oh iya Kak, mau nanya lagi gitu ya. Di awal itu kan langsung sukses, pasti masih ada ya benar. Dari Airpress sendiri itu di awalnya itu gimana pengalaman jatuh bangunnya gitu?
Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari kisah-kisah orang sukses, bahkan kayak setara siapa ya, Bill Gates, kemudian Brian Sergey, terus kemudian penulis-penulis terkenal seperti penulis Harry Potter kayak gitu kan, itu juga pasti mengalami hal yang sama. Awalnya kita pasti mendapatkan ujian untuk bisa lulus. Nah, untuk Air Prastikat sendiri itu awalnya emang benar-benar sulit teman-teman. Jadi pertama kita harus bersaing dengan perusahaan besar yang memang sudah bergerak dan concernnya di bidang penerbangan ataupun travel agent. Nah, sedangkan kayak kita ini sebagai pemula atau pendatang baru benar-benar harus berjuang dari nol, memperkenalkan diri sebaik mungkin dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik kayak gitu. Nah, 3 bulan berjalan, asal teman-teman tahu dari 2016 hingga 2016 November itu baru ada pelanggan pertama kalau nggak salah di bulan Februari 2017. Intinya 3 atau 4 bulan itu benar-benar nggak ada pelanggan. Jadi fokusnya sounding. Di 1 bulan pertama, jadi ketika 1 bulan pertama, kan kita tuh pasti lagi semangat-semangatnya 1 bulan pertama itu. Kemudian kalau misalnya 1 bulan pertama itu kita masih terjaga stamina dan semangatnya, pasti di bulan kedua itu masih tetap prima. Tetapi yang waktu itu dihadapi adalah tidak ada kemajuan secara progresif kayak gitu. Bahkan sempat waktu itu ada yang nge-DM di Instagram menanyakan apakah ini benar travel yang terverifikasi, artinya bukan travel bodong kayak gitu. Nah, waktu itu karena memang statusnya masih mahasiswa, ini juga poin cukup penting sih. Jadi begini, teman-teman mungkin sekarang lagi aktif berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Nah, manfaatkan peluang ini. Kenapa? Karena kalau ketika teman-teman sudah tidak menjadi mahasiswa lagi, itu akan sulit membranding diri kalian. Dulu waktu banyak yang menanyakan apakah ini travelnya travel legal, kemudian track recordnya bagaimana. Hal pertama yang saya lakukan adalah menunjukkan kartu identitas mahasiswa. Nah, dengan kartu identitas mahasiswa itu rata-rata orang itu mungkin 90% trust. Jadi percaya dan langsung mempercayakan tiketnya itu di Air Prastiket kayak gitu. Nah, ada beberapa juga yang memang kayak berkelit dengan harus menunjukkan surat bukti pendirian usaha, kemudian legalitas badan hukum dan lain-lain kayak gitu. Nah, karena memang kapasitas Air Prastiket waktu itu masih bisnis pendatang, kita memang tidak bisa memenuhi apa yang diminta sama customer. Jadi kita hanya mendapatkan pembelian itu dari orang-orang yang memang kepercayaannya itu tinggi dengan Air Prastiket. Dan alhamdulillah sejauh Air Prastiket berdiri tidak ada trouble atau memang kita sendiri memang benar-benar menjaga. Begini teman-teman konsepnya. Kita ini saya pribadi adalah pengusaha kecil. Ibaratnya kalau dibandingkan dengan perusahaan raksasa lain di Indonesia, itu tidak ada apa-apanya begitu. Kalau misalnya dibandingkan seperti Traveloka yang omset usahanya mungkin sebulan bisa miliaran bahkan triliunan, itu mereka benar-benar juga menjaga kepercayaan dari konsumen. Nah, kita sebagai travel kecil itu juga harus melakukan hal yang sama, bahkan harus lebihnya bagaimana pendekatannya secara komunikasinya itu harus lebih dibandingkan travel lain. Inilah yang menjadi keunggulan. Dan waktu itu hanya benar-benar mengandalkan networking. Jadi teman-teman dulu saya waktu mahasiswa itu sama seperti teman-teman. Jadi aktif di beberapa kegiatan, organisasi, kemudian kompetisi. Nah, dari kompetisi dan organisasi inilah saya mendapatkan beberapa jaringan, teman semakin banyak, dan bukan hanya levelnya di Sumatera Selatan, tetapi juga di seluruh Indonesia. Nah, dari situ saya minta bantuan untuk bantu sounding, jadi endorse gratis waktu itu, dibantu sama teman-teman. Jadi teman-teman bidik misi itu juga merasakan aura positifnya. Maksudnya gini, oh ini punya niat yang baik. Kalau saya bantu untuk pasarkan ke grup-grup saya pribadi, kayaknya juga nggak salah kayak gitu, karena memang tujuannya baik untuk membantu mahasiswa. Itu sih yang awal-awal. Nah, sampai lama itu mungkin hampir sekitar 5 atau 6 bulan itu omset pertamanya, jadi saya masih ingat omset per bulannya itu 7 juta teman-teman, bayangkan. Jadi 7 juta itu kalau kita lihat harga tiket sekarang mungkin hanya sekitar 8 atau 10 orang. Ya, 8 atau 10 orang, itu 5 bulan pertama. Nah, Air Prastiket mulai naik itu ketika dibantu sama pihak Unsri. Jadi ini yang hal yang perlu dipahami dari teman-teman sekarang yang mau mulai bisnis. Kan banyak gini pertanyaan yang sering muncul, Kak, saya tuh mau bisnis tapi nggak ada modal, kemudian
susah mau cari pendanaan dan lain-lain kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ini sebenarnya kurang membaca atau kurang mendapatkan informasi bahwa kampus itu mempunyai program wirausaha binaan yang dinamai PMW, dan itu bisa diajukan secara gratis oleh mahasiswa yang punya ide usaha dan niat untuk menjalankan kayak gitu. Setelah Airpass Ticket didanai PMW dari pihak Unsri tahun 2017, di situ mulai ada titik pergerakan naik teman-teman. Jadi dana cair itu 10 juta. Karena memang dari awal fokus Airpass Ticket adalah di program pendanaan. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu, jadi pertama kali dana yang ditalangkan ke mahasiswa yang lomba itu adalah dana bidik misi. Waktu itu bidik misi masih cair 6 bulan sekali kalau tidak salah. Cair itu 3.600.000 atau 3.900.000 saya lupa. Nah, uang itulah yang ditalangkan. Jadi saya rela untuk memegang uang sisa dari uang yang ditalangkan. Kayak gitu. Kemudian setelah dari PMW tadi kan kita dapat 10 juta dari kampus Unsri. Nah, 10 juta itu benar-benar kita fokuskan untuk pendanaan. Dari situ seperti Andrea ataupun Revan mungkin bisa sounding kayak tadi kan Revan atau Andrea bilang disarankan oleh kakak tingkatnya, seniornya untuk mungkin melakukan reservasi di Airpass Ticket. Nah, seperti itulah model bisnis yang sekarang dijalankan. Jadi pure mengandalkan jaringan ataupun relasi. Ini lanjut, jadi setelah 2017 itu masih mengalami fase-fase sulit. Jadi setelah dana cair itu tidak langsung naik, omsetnya bisa ratusan juta, enggak seperti itu. Jadi masih ibaratnya baru lahir. Malahan kalau diibaratkan manusia itu setelah pendanaan itu malah baru lahir gitu. Prosesnya memang dimulai dari awal itu. Kemudian karena trennya positif, image-nya itu udah positif teman-teman. Jadi aku kemarin lomba loh di salah satu perguruan tinggi, tapi memang dana kampus itu susah. Mahasiswa kan sistemnya kalau ada permasalahan dia sharing kan di grup. Lomba di mana misalnya di UI gitu kan. Tapi dananya kosong teman-teman. Ini loh ada travel. Nah, dari perbincangan-perbincangan itu akhirnya memberikan citra positif untuk Airpass Ticket. Sehingga kalau tidak salah di catatan Airpass Ticket di November 2017 atau 1 tahun setelah berdirinya Airpass Ticket, itu Airpass Ticket mendapatkan omset paling besar. Jadi sepanjang Airpass Ticket berdiri 1 tahun, omset terbesar Airpass Ticket awalnya adalah sekitar 270 juta teman-teman. Itu sih kalau misalnya perjuangan dari awal Airpass Ticket sampai mendapatkan omset yang pertama. Nah, nanti mungkin kalau misalnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan berapa omset Airpass Ticket nanti dilanjutkan. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain kita lanjutkan diskusi dulu. Banyak sekali ya ternyata cerita. Okay. Mungkin lebih dalam lagi ya, Bang. Ya. Tadi kan awal pendanaan tuh dari kampus tuh dikasih dana benar. 10 juta. Nah, tapi kan tadi Abang bilang kan omsetnya itu di November itu alhamdulillah mencapai 270-an juta gitu kan, Bang. Tapi ya sistemnya gimana? Kan uang yang sedikit ini kan nggak tiba-tiba jadi gede gitu kan. Apakah misalnya Abang membatasi gitu beberapa orang dulu untuk bulan ini ditalangi gitu kan. Jadi sistemnya kayak memutar uang ya gitu, Bang. Atau ada sistemnya yang lain gitu dalam memanage keuangannya? Oke. Jadi gini, strateginya waktu itu dana kan memang belum terlalu banyak. Jadi ada mungkin kalau dikalkulasi sekitar 15 juta. Nah, jadi kita anggarkan biasanya ya yang waktu itu kita lakukan 10 juta hingga 13 juta itu dianggarkan untuk kegiatan pendanaan. Nah, misalnya ini kita batasi. Jadi untuk mahasiswa yang kan mahasiswa itu ada yang kepentingannya mendesak teman-teman. Jadi kadang kita verifikasi terlebih dahulu pengajuan tersebut. Misalnya mahasiswa A, dia mengajukan pengajuan dana talangan dengan menyepakati pengembalian itu sekitar 1 minggu. Nah, kemudian ada mahasiswa B yang menyepakati pengembalian dana itu sekitar 1 bulan. Nah, disitulah kita harus benar-benar memperhitungkan mana yang harus kita prioritaskan dan berapa yang harus kita keluarkan. Kenapa? Karena seharusnya dana yang mahasiswa A tadi 1 minggu bisa dikembalikan dan bisa diputarkan untuk mahasiswa C yang membutuhkan, itu memang harus benar-benar kita manage. Jadi itulah mengapa kalau misalnya ditanya pernah nggak kehabisan modal atau kehabisan langkah gitu karena dananya habis sering. Jadi memang waktu itu lagi booming-boomingnya mahasiswa itu
ikut kegiatan kompetisi di tingkat nasional, di tingkat internasional begitu kan, perwakilan dari kampusnya, perwakilan di dunia, maksudnya dari negara-negaranya kayak gitu. Nah, di situ benar-benar jadi tantangan tersendiri untuk Airplus Ticket. Nah, beruntungnya waktu itu jalinan komunikasi antara Airplus Ticket dengan pihak Rektorat Unsri itu cukup baik. Jadi kita selalu dimonef sama pihak rektorat. Jadi ada beberapa lulusan PMW itu dilihat bagaimana progresnya kayak gitu. Nah, kebetulan Airplus Ticket waktu itu yang mendapatkan penilaian yang cukup baik begitu kan. Jadi setelah dimonitoring, kita dievaluasi, Airplus Ticket ini layak untuk mendapatkan program pendanaan di tahun berikutnya. Nah, disinilah juga awal mula stimulus untuk Airplus Ticket. 2018 di bulan Februari itu Airplus Ticket itu kan tadi November 2017. Nah, di bulan Februari itu Airplus Ticket sudah mendapatkan pendanaan kembali dari Unsri melalui program PMW. Kemudian karena dananya cukup besar yang diterima oleh pihak Airplus Ticket, kemudian juga dari keuntungan-keuntungan itu kan kalau travel agent itu mendapatkan persenan dari pihak maskapai. Nah, omset 270 juta itu pasti ada keuntungannya kan. Nah, keuntungan itu juga kita include-kan di modal pendanaan itu, teman-teman. Kemudian ada dosen. Jadi gini, sebenarnya kalau teman-teman punya usaha dan bisnisnya itu dianggap prospektif, kemudian trennya baik, itu sebenarnya investor-investor kecil itu melirik. Jadi waktu itu saya sendiri dipanggil ke Fakultas Pertanian. Jadi ada salah satu dosen di Faperta itu mau menawarkan kerjasama, Faperta dan MIPA. Nah, itu mau menawarkan kerjasama untuk menjadi investor. Nah, di situ kita sambut dengan baik. Tapi kebetulan waktu itu saldo Airplus Ticket itu masih cukup berjalan lancar, teman-teman. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, hari ini ada pengembalian dari mahasiswa A dialihkan untuk mahasiswa B di tanggal berikutnya. Kayak gitu, jadi beruntun, ibaratnya kayak ada yang balikin, kemudian ada yang dikeluarin kayak gitu. Dan alhamdulillah cukup lancar sampai akhirnya Airplus Ticket ini cukup di bagian permodalan itu cukup kuat. Dalam artian cukuplah kalau untuk mendanai mahasiswa-mahasiswa yang waktu itu masih skala Airplus Ticket itu belum terlalu besar. Nah, di situ titik mulanya. Dan setelah kita di monitoring yang terakhir di tahun 2018, kemudian ada program tingkat nasional ini. Nah, namanya program KBMI atau Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Penyelenggaranya langsung dari Belmawa Ristek Dikti. Ini besar kemarin ya. Jadi total pendanaannya kalau tidak salah dari mulai 10 juta sampai paling besar itu 40 juta. Nah, Airplus Ticket waktu itu dapat yang 16 juta kalau tidak salah. Jadi memang alurnya seperti itu ya, teman-teman. Fase-fase awal itu fase sulit, kemudian di pertengahan kita mulai untuk berdiri di atas kaki sendiri, kemudian sambil berdiri tangan kita tuh sambil kayak merangkul hal-hal yang lain kayak gitu. Maksudnya cari pegangan untuk bisa kuat pendirian itu. Nah, 2019 Airplus Ticket alhamdulillah dibantu sama Kemenristek Dikti dapat program hibah, dan waktu itu sekaligus jadi perwakilan Sumatera Selatan tepatnya ya, Unsri dan Sumatera Selatan untuk mendapatkan nominasi Wirausaha Muda Indonesia tahun 2019 itu diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor waktu itu. Nah, jadi 2019 itu benar-benar puncak keemasannya Airplus Ticket. Nah, ketika Airplus Ticket jadi delegasi untuk mewakili Unsri dan Sumatera Selatan, dosen-dosen itu juga berperan aktif. Jadi yang awalnya dosen-dosen itu hanya di balik layar, mereka juga cukup membantu untuk mempromosikan, karena ini penting dilihat dari rating bagaimana usaha itu di kampus, itu juga menjadi salah satu indikator penilaian. Walaupun memang waktu itu Unsri belum bisa mendapatkan kategori juara begitu teman-teman, tapi seenggaknya Unsri bisa eksis untuk pertama kalinya bisa menjadi salah satu nominator acara KBMI yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor. Dari situ sudah pulang dari IPB, kita mulai jalin agent-agent. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui perkembangan Airplus Ticket tahun 2020. Jadi untuk saat ini Airplus Ticket sudah punya 30 agent kampus yang nanti bisa dicek di YouTube saya pribadi, di YouTube Ari Prastiawan. Di situ ada beberapa agent kampus yang saya buatkan profilnya begitu. Ya, nah mungkin dari podcast ini teman-teman yang mendengarkan suatu saat, misalnya dari kampus A, dia mau berangkat lomba,
kebingungan. Saya itu mau mengajukan dana di Airpras Ticket, siapa yang harus saya hubungi? Nah, dari agen-agen yang ada di kampus inilah teman-teman bisa berdiskusi terkait dana talangan. 3 tahun berjalan, jadi di tahun 2016 November, ini sudah tahun 2020, 3 tahun menjelang 4 tahun, alhamdulillah Airpras Ticket diberikan kesempatan untuk bisa terus eksis, membantu mahasiswa. Mungkin inilah karena pengaruh doa teman-teman. Jadi setiap akhir transaksi itu saya tidak minta ya teman-teman. Jadi tulus dari apa yang mereka ucapkan. Jadi setiap akhir transaksi mereka mengembalikan dana talangan, apa yang mereka ucapkan. Terima kasih atas bantuannya Bang, kayak gitu, Bang atau Kak. Semoga usahanya semakin berkembang dan bisa terus membantu mahasiswa di Indonesia lebih banyak lagi. Doa-doa inilah yang mungkin terakumulasi begitu, karena kita tidak tahu doa siapa dulu yang bakal dijabah. Nah, dari doa-doa itu akhirnya tepat di 2020 ini Airpras Ticket mencapai omset terbesar yaitu sebanyak 7,1 miliar rupiah, teman-teman. Alhamdulillah. Perjalanan yang sangat berliku-liku. Nah, perjalanannya panjang gitu. Kalau bilang capek pasti capek, tapi orang-orang yang sukses dulu pasti juga ngalamin capek. Tapi kita coba lihat mereka sekarang. Mereka duduk nyantai, terus hartanya nggak berkurang karena mereka susah di awal. Mereka menginvestasikan kegagalan di awal untuk mendapatkan keberhasilan. Jadi seperti itu Kak ya. Andrea dan Revan ada rencana terjun ke dunia bisnis atau bagaimana? Atau tertarik ke Itu masih ASN atau lagi. bagaimana rencananya? Kalau aku Bang pengen ada jiwa-jiwa bisnis, aku ini belum muncul kayaknya Bang. Tapi kayaknya Oh gitu. Jadi lebih senang kerja di struktural gitu ya? Ya. Itu Nah, ya. Konten kreator. Awalnya Sabrek teman-teman, sabrek. Awalnya sih kemarin mau pengen yang struktural gitu kan, ikut organisasi terus nanti sampai pasca kampus kan. Tapi ketika udah di akhir masa jadi mahasiswa nih, kok kayaknya enak ya kalau jadi konten kreator. Aktif di sosial media tuh kayaknya enak. Nah, jadi semuanya tuh mau dicoba Bang. Nah, mau ke sana, mau ke sini. Menurut Abang itu bagus gak sih? Ya ini mau tanya dikit tuh. Gitu. Soalnya kalau aku tipenya orangnya tuh mau segalanya dicoba sih gitu. Mau nyoba inilah. Ini podcast pun mengeksplor terlebih dahulu untuk mendapatkan kenyamanan gitu ya. Gitu Bang. Ya, jadi sama sih sebenarnya ketika dulu sebelum waktu itu malah udah jalan Airpras Ticket teman-teman. Jadi udah jalan Airpras Ticket, pundi-pundi rupiah itu udah ngumpul di rekening lah intinya kayak gitu. Nah, karena namanya manusia ya pengen selalu berkembang kayak gitu, saya bangun usaha di bidang kuliner. Nah itu ternyata gagal. Nah dari situlah ternyata hal yang saya dapat atau hal yang bisa saya ambil adalah bahwa kadang-kadang kita itu memang ada beberapa orang yang mengatakan bangun aja dulu bisnisnya, gagal atau enggak yang penting udah jalan. Itu kadang benar, tapi kadang ada salahnya juga. Kadang antara niat untuk mulai dan ilmu yang dimiliki itu harus seimbang, karena ketika kita sudah mulai uang sudah keluar banyak untuk modal, tetapi pengalaman kita di bisnis itu masih wawasan-wawasan yang ibaratnya kolot kayak gitu. Dan kemudian kita belum terlalu memahami apa itu manajemen bisnis, dalam artian bukan dalam artian kemudian teman-teman belum matang banget dan tidak terjun ke bisnis, bukan seperti itu, karena kita bisa learning by doing kayak gitu kan. Nah oleh karena itu lakuin aja. Kalau misalnya kayak sekarang Andrea atau Revan sambil ngerjain tugas akhir, kemudian kalau bahasa Jawa itu nyambi jadi konten kreator, itu nggak masalah sih. Tapi apapun yang teman-teman lakukan di bidang apapun teman-teman, baik itu di bidang konten kreator atau di bidang jasa seperti Airpras Ticket, kita itu harus mencari segmen pasar yang spesifik. Jadi kalau Airpras Ticket mungkin kan banyak tuh perusahaan besar di bidang travel, tapi mereka ada yang fokusnya ke umroh, kemudian ke pariwisata, jalan-jalan dan lain-lain. Kalau Airpras Ticket fokusnya adalah target pasarnya adalah mahasiswa. Nah sekarang mungkin Revan atau Andrea juga lagi bangun channel YouTube atau lain-lain kayak gitu. Itu juga harus dipikirkan matang. Apa kontennya? Kemudian kalau misalnya teman-teman bicara tentang
prestasi atau mahasiswa berprestasi, berarti pasar utama atau segmen pasarnya adalah bisa tuh anak-anak SMA, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa baru. Gimana sih cara jadi mahasiswa berprestasi? Itu sih yang harus ditekankan. Jadi fokus untuk di-push ke arah itu. Kalau teman-teman ibaratnya itu apa ya, nggak tertuju ke satu arah, maksudnya siapa aja diserbu, itu biasanya akan susah teman-teman. Iya, jadi ada yang nanya gini, emang Airpass Ticket target pasarnya cuma mahasiswa ini cukup untuk mendapatkan keuntungan? Awalnya kayak gitu, waktu kita monitoring, ada salah satu juri yang menanyakan hal tersebut. Waktu itu juga, iya juga ya, kalau kita segmen pasarnya hanya mahasiswa emang cukup. Seberapa banyak sih duitnya mahasiswa kayak gitu. Tapi alhamdulillah ternyata setelah dijalani cukup aja kok. Tergantung gimana cara kita menyukurnya aja. Kalau misalnya kita merasa kurang puas, memang ya uang itu tidak ada takaran berapa itu harus puas kayak gitu. Tapi ketika sudah dijalani, mendapatkan omset sekian, profitnya sekian, alhamdulillah ya udah bisa saving, udah bisa beli yang kita miliki untuk mendukung usaha kita kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi segmen pasar. Dan kalau boleh menyarankan, teman-teman coba pelajari bisnis model kanvas yang ada 9 blocks itu. Jadi di sana dijelasin secara rinci apa itu revenue stream, kemudian bagaimana target pasar, kemudian bagaimana cara mencari masalah ketika bagaimana cara mencari solusi ketika ada masalah kayak gitu. Itu sangat bagus ya. Jadi kalian itu harus menganalisis terlebih dahulu apa yang kalian jalankan ke depan itu bagaimananya. Jadi ketika hambatan ataupun tantangan itu datang, kalian sudah punya jawabannya kayak gitu.